Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak. Kali ini Bapak akan lanjutkan materi pelajaran yaitu tentang pencerminan atau refleksi. Ya, sekarang nih refleksinya yaitu terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan min X. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan yang lainnya kalau masih ada waktu ya. Jadi pencerminan ini terhadap garis Y sama dengan X ya. Refleksi atau percerminan terhadap garis Y sama dengan X. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan min X. Nah, itu dulu ya. Nah, kita harus tahu mana garis Y sama dengan X itu. Nah, garis Y sama dengan X itu yang mana ya. Jadi ini ada sumbu X. Nah, sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kalau Y sama dengan X itu yang mana garisnya? Nah, di kelas 2 mungkin sudah tahu dulu ya. Di kelas 2, di kelas 8. Ya, di kelas 8 sudah dulu pelajaran ada koordinat kartesius. Mungkin ada yang sudah lupa. Perhatikan yang sudah lupa. Jadi kita ambil beberapa titik misalnya di mana Y-nya dengan X-nya itu sama. Kita ambil contoh saja misalnya ini titik di sini titik pusat nih. Titik asal 0,0, X-nya 0, Y-nya 0. Atau di sini 1,1, X-nya 1, Y-nya 1 atau di sini terus ya. Inilah titik-titik yang Y dengan X-nya sama ini. Nih. Ya, ke bawah juga sama ini. X-nya min 1, Y-nya min 1, min 2, min 2, min 3, min 3, min 4, min 4 dan seterusnya. Nah, kalau kita garis ya, hubungkan titik-titik ini kita hubungkan maka sebuah garis. Ya, kita hubungkan. Jadi yang dimaksud dengan garis Y sama dengan X adalah ini. Di mana X dan Y-nya adalah sama. Ya. Nah, ini garisnya nih. Garis Y sama dengan X. Nah, ini. Garis Y sama dengan X. Jadi kita akan gunakan ini sebagai cermin. Kita ambil contoh saja misalnya beberapa titik ya. Yang mudah saja misalnya ada di sini lah yang agak dekat dulu nih. Ini misalkan titik A. Ya, titik A ini. Titik A. Koordinatnya berapa ini? Koordinatnya adalah 4,2 ya. 4,2 koordinatnya. Ya. Kemudian lagi misalnya beda. Nah, di sini misalnya lagi. Nah, di sinilah ya. Ini misalnya titik B. Ya. Nah, titik B misalnya di sini. Berapa koordinatnya nih? 6,5. 6,5 ya kan? Ini X-nya 6, Y-nya 5. Kemudian misalnya lagi yang mana yang beda nih? Nah, ini misalnya ya. Titik C. Berapa koordinatnya titik C ini? 10,3 ya. 10,3. Nah, kita ambil 3 titik aja. Ya. Nah, titik A ini kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, di mana letaknya nanti? Atau koordinatnya nanti berapa koordinat bayangannya? Ya, gampang caranya. Kita tarik garis yang tegak lurus terhadap cermin. Jadi garisnya tegak lurus. Kalau ada penggaris segitiga itu enak ya. Nah, kalau di sini kan ada petak-petaknya nih, gampang aja nih. Nih, lurus ini pas lurus ke sini. Nah, ini berarti ya kan? Berarti A-nya ini dari sini ke sini, kemudian ke sini. Jadi bayangan dari A itu adalah ini, ya kan? 1, ya kan? Dari sini ke sini 1, berarti ke sini juga 1. Maka bayangan dari titik A adalah ini. Ya, supaya beda kita kasih warna lain. Ya, jadi bayangannya nanti di sini nih, titik A. Kita namakan saja A1. Nah, ya, terus titik B. Nah, titik B ini ya dari apa? Dari garis cerminnya ini kan, garis cerminnya. Nah, ke sini setengah ya. Nah, anggap aja setengah ini, berarti ini ke sini. Berarti B1 adalah di sini. Ya, ini bayangan dari B yaitu B1.
Kemudian titik C. Lihat mana titik C. Nah, ini titik C ini. Ya, supaya lurus kita bawa penggaris juga boleh nih. Nah, seperti ini. Nah, gini ya. Nih, lebih jelas ini. Ya, harus tegak lurus. Lihat. Nah, dari sini ya, gini kan. Dari sini hitung. Nih. Nah, gini nih. Dari sini ya. Nih, ke sini 1, 2, 3, setengah. Ini setengah nih. Ini berarti setengahnya ini. Setengah. Baru 1, 2, 3. Nah, di sini. Saya ulangi ya, dari sini. 1, 2, 3, setengah. Ini setengah ini. Ini setengah. 1, 2, 3. Berarti titik C di sini bayangannya. C1. Nah, seperti ini. Ya kan? Nah, coba kita lihat. Yang A1 itu berapa koordinatnya? Yang pertama tadi dari A ini 4,2 titik A-nya. Sekarang bayangannya menjadi berapa ini? Ya, ini kan berarti 4,2, ya kan? Jadi bayangannya adalah 2,4. 2,4. Ya kan? Nah, ini tadi 4,2. Nah, ternyata bayangannya adalah 2,4. Nah, sekarang titik B. Titik B yaitu 6,5. Nah, sekarang bayangannya berapa? Bayangannya lihat. Ini kan 5,6. Oh, berarti 5,6. Ya. Lihat ini 2,4, ini 4,2, ini 6,5, 5,6. Oh, berarti ini bisa kita pakai apa? Bisa kita jawab ya. 10,3. Oh, ternyata dibalik aja. 4,2, 2,4. 6,5, 5,6. Ya kan? Berarti yang ini, nah, lihat aja ini 3, 10. 10, 3. Berarti sini 3,10. Ya, nah ternyata mudah saja. Jadi kalau ada garis titik yang dicerminkan terhadap sumbu garis Y sama dengan X, ternyata koordinatnya tinggal dibolak-balik aja. 4,2 jadi 2,4 bayangannya. Ya kan? Titiknya 6,5, maka bayangannya koordinatnya yaitu 5,6. Kemudian titik C tadi 10,3. Nah, maka bayangannya adalah 3,10 ya. Nah, ternyata mudah saja. Ya, bisa juga nanti di bawah dicoba sama aja ya. Di bawah sini misalnya, coba silakan dicoba nanti ya. Sama aja. Nah, mungkin itu dulu, perhatikan ya. Jadi garis yang titik yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X ya, ternyata koordinatnya untuk koordinat bayangannya adalah cukup dibalik ya. Baiklah, kita lanjutkan. Berikutnya yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, Y sama dengan min X itu mana? Kalau tadi Y sama dengan X ya, ini. Nah, sekarang ada Y sama dengan min X. Nah, mana garisnya? Kita ambil beberapa titik saja ya. Misalnya kalau X-nya positif, berarti Y-nya negatif. Itu aja kebalikannya. Misalnya ambil contoh ini aja lah. Ini 1, X-nya 1, Y-nya min 1. Sini titik ini ya, X-nya 1, Y-nya min 1. Jadi di sini. Ya, jadi di sini titik ini koordinatnya 1, min 1, 2, min 2, 3, min 3, 4, min 4, 5, min 5, dan seterusnya. Begitu juga yang ke atas. Nah, yang ini X-nya negatif, Y-nya positif, min 1,1, min 2,2, min 3,3, min 4,4, dan seterusnya. Nah, garis ini kalau kita hubungkan, yaitu garis Y sama dengan min X. Ya, kita hubungkan. Kita hubungkan. Ya. Nih, harusnya ini pakai kertas berpetak ini ya. Ini kertasnya supaya agak besar, bikinan sendiri. Kalau bisa, nanti kamu kalau mengerjakan tugas pakai kertas berpetak, banyak dijual di toko ya, pakai buku kertas berpetak. Nah, ini garis Y sama dengan min X ya, garis Y sama dengan min X. Nah, gini aja. Nah, kita lanjutkan dengan yang tadi ya. Bagaimana
titik-titik ini A, B, C ini kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Ya, jadi ini garis ini garis Y sama dengan min X. Nah, dimana koordinat bayangannya? Misalnya kita ambil titik A ini. Ya. Nah, ini cerminnya, ini titik A, berarti ini harus tegak lurus ini. Nah, ini sini sudah ada titik-titiknya, ini enak. Ini. Ya, dari cermin ke sini dengan cermin ke bayangan harus sama. Hitung aja dari sini 1, 2, 3. Dari cerminnya dari sini 1, 2, 3. Berarti dari sini 3 juga. 1, 2, 3. Nah, berarti bayangan titik A-nya adalah di sini. Anggap saja ini A2. Jadi bayangan dari titik A adalah A2 ini. Ya, sekali lagi dari sini 1, 2, 3. Maka dari sini juga 1, 2, 3. Sekarang titik B. Ini titik B ini. Ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, setengah. Ya, atau dari sini setengah. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini juga dulu. Ini kan? Setengah dulu, setengah, baru 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti titik B di sini. Jadi ini B2. Ya. Jadi ulangi, dari sini setengah, 1, 2, 3, 4, 5. Maka bayangannya setengah dulu, baru 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Kemudian titik C. Ya, titik C agak jauh nih. Ya. Berarti ini garisnya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, setengah. Saya ulangi ya. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, setengah. Ini setengah. Baru ini setengah dulu, setengah. Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini berarti ya, ulangi. Ya. Dari sini tadi ya. Kita ulangi. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru setengah. Nah, setengah. Ini setengah dulu. Setengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini. Berarti ini C2. Nah, ya. Sekarang lihat koordinat-koordinatnya. A2 berapa A2? Nih. Min 2, min 4. Ya. Min 2, min 4. Koordinatnya min 2, min 4. Nah, sekarang titik B. Koordinatnya min 5, min 6. Nah, koordinatnya titik B 2, min 5, min 6. Kemudian titik C2. Berapa koordinatnya C2? Min 3, min 10. Min 3, min 10. Nah, lihat. Gimana nih caranya nih kok. Nah, ini tadi yang asalnya 4,2 menjadi min 2, min 4. Ya. Nah, kemudian yang B tadi 6,5 ini bayangannya menjadi min 5,6. Nah, sekarang yang C tadinya 10,3 menjadi min 3,10. Ternyata bayangannya itu tinggal dibalik, kemudian lawannya, ya kan? Angkanya dibalik 10,3, nah dibalik 3,10, tapi min, tapi lawannya, jadi yang tadinya positif jadi negatif, ya. Bisa ya, ini misalnya nih titik A, bayangan titik A berapa? Tadinya titiknya koordinatnya 4,2, nah berarti bayangannya balik 2,4, tapi negatif, lawannya, ya. Titik B juga sama, 5,6, berarti bayangannya 6, titik B-nya 6,5. 6,5 berarti bayangannya 5,6 tapi negatif. Kebalikannya, lawannya dari 6, ya kan? Lawannya dari 5. Ya, mungkin itu ya bisa diingat-ingat ya. Kalau kurang jelas ulangi lagi ya. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X tadi dibalik ya. 4,2, 2,4, 6,5, 5,6, kemudian 10,3, 3,10. Tapi kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, ternyata dibalik angkanya dan lawannya 4,2, 2,4 tapi negatif ya. Lawannya angkanya.
Nah, kemudian 6,5 jadi 5,6, tapi negatif. Ini positif negatif. Begitu juga titik C. 10,3. Nah, dibalik 3,10 tapi negatif. Nah, karena tadi negatif ini Y sama dengan min. Ya, Y sama dengan negatif X. Jadi lawannya. Nah, itu aja dulu. Lihat, diperhatikan. Ya, diperhatikan. Nanti kita lanjutkan lagi. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Sekarang pencerminan atau refleksinya terhadap titik 0,0 atau titik pusat atau titik asal. Jadi dicerminkannya terhadap titik asal ini. Ya, ini cerminnya. Jadi cermin itu bisa berupa titik, bisa berupa garis. Nah, saya Bapak gambar lagi supaya tidak terlalu ini terlalu banyak. Nah, Bapak gambar lagi. Perhatikan cara menggambarnya juga hati-hati ini ya. Jadi ini skalanya 1, 1 ini, 1, 1, 1, 1, ini titik nolnya. Satu langkah, 1, 2, 3, 4, begitu juga ke kiri ya. Min 1, min 2, dan seterusnya. Nah, dari titik 0 ke atas, 1, 2, 3, 1, 1. Begitu juga ke bawah. Ini yang sering salah itu dari sini ke sini nih. Biasanya loncat ke sini. Jadi ini 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Ya, kita lanjutkan. Jadi titik atau bangun kita cerminkan terhadap titik asal atau titik 0,0 ya. Jadi refleksi terhadap titik asal yaitu titik 0,0 atau titik pusat koordinat ya. Titik asal, titik pusat atau titik 0,0. Kita ambil beberapa titik saja, misalnya inilah yang mudah aja ya. Nah, ini titik A misalnya, ini berapa koordinatnya? Yaitu 4,2. Ya, apa yang sama yang tadi ya. Sudah terlalu inilah. Kita misalnya titik B-nya, kita ambil yang lain misalnya di sini nih. Nah, berapa ini? 2,5 ya kan? 2,5. Titik B-nya. Ya, ini titik B. Nah, titik C-nya gimana? Titik C-nya. Ambil titik C-nya jangan di sini terus, misalnya di sini enggak apa-apa. Atau di sini ya, apa? Nah, di sini misalnya titik C-nya. Berapa ini? Min 3,1. Min 3,1. Ya, jadi kita akan cerminkan terhadap titik 0,0 titik asal. Di mana bayangannya, ya kan? Coba kita lihat satu-satu. Kalau dicerminkan terhadap titik asal, ya tuh, cukup pakai penggaris gini. Ya, pakai penggaris, lihat. Jadi hubungkan dengan titik asalnya, ya, seperti ini. Jadi titik yang akan dicerminkan, titik A ini, hubungkan dengan titik asalnya ini. Ya, ke sini. Nah, dari sini ke sini. Nah, gitu. Perhatikan nih. Nah, ini kan sini. Nah, jarak dari sini dengan ini ke sini sama. Nah, gimana caranya nih? Lihat nih. Nih. Ya, kalau misalnya ini berapa senti, bisa. Sini berapa senti, sama aja. Atau lihat petaknya juga bisa nih. Petaknya di sini. Kan ini. Nah, berarti di mana bayangannya? Ya kan? Nah, di sini bayangannya ya. Nah, ya, dilihat. Jadi jaraknya dari sini ke sini sama dengan ini ke sini. Jadi pas di sini nih. Ya. Jadi ini bayangannya nih. Bayangan dari titik A tadi. Oh, ini titik A-nya belum kasih nama ini. Jadi ini titik A. Ya. Nah, berarti bayangannya adalah ini nih. Titik A, ya. A1. Berapa koordinatnya yo? Ya tadi 4,2. Nah, bayangannya ini berapa ini? Min 4 ya, min 4, berapa? Min 4, min 2. Nah, min 4, min 2 ya. Kemudian titik B. Nah, kita lanjutkan titik B lagi. Ya, kita lanjutkan dengan titik B sekarang. Mana titik B ini? Nah, ini titik B. Jadi kita luruskan dengan titik pusatnya ini. Nah, ini sudah lurus ya. Nah, jadi jarak dari titik pusat
Jadi cerminnya ke sini sama dengan dari sini ke sini bayangannya ya. Nah, lihat nih. Kalau diukur pakai sentian boleh. Nah, ternyata pasnya di sini nih. Ya. Jadi titik B bayangannya di sini. B1. Berapa koordinatnya? Min 2, min 5. Min 2, min 5. Ya. Satu lagi, titik C. Nah, titik C. Nah, titik C. Ya, titik C berarti kita lihat, kita pakai penggaris, nah lurus ya, hubungkan titik C dengan titik pusat. Nah, cerminnya jaraknya dari sini, kemudian sama dengan ke sini. Ya, ini ke sini, berarti ini di sini jaraknya. Berarti bayangan dari C adalah di sini. Kita namakan aja C1 nih ya. C1 berapa koordinatnya? 3, min 1 ya. Nah, coba kalau misalnya kita tidak pakai gambar bisa tidak menentukan ya bayangannya, misalnya tidak usah pakai gambar. Nah, kayak tadi ya kan, lihat titik A tadinya 4,2 nih ya, titik A 4,2 dicerminkan terhadap titik asal titik 0, maka bayangannya jadi min 4, min 2. Nah, ternyata lawannya ya 4 jadi min 4, 2 jadi min 2 ya, jadi lawannya ya. Nah, sekarang titik B juga sama, lihat 2,5 ya kan, titiknya koordinatnya 2,5. Nah, bayangannya lihat min 2, min 5, jadi lawannya ternyata lawan dari 2 min 2, lawan dari 5 min 5. Nah, ini titik C sekarang, titik C min 3,1. Nah, min 3,1 X-nya min, nah, ini jadi plus ya, min jadi plus ya, yang plus jadi min ya kan. Nah, kalau gitu mudah saja nanti ya, jadi ternyata lawannya ya, lawan daripada titik itu koordinatnya. Nah, itu saja mungkin dulu yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Nanti kita lanjutkan masih refleksi ya, masih ada satu pertemuan lagi untuk refleksi. Jadi untuk hari ini cukup sekian dulu, mudah-mudahan kalian mengerti dan diulangi lagi kalau belum bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.